Pengadilan Negeri Surabaya, Heru Hanindyo, Mangapul, serta Erin Tuah Damanik, penerima suap atau gratifikasi vonis bebas Ronald Tanur, terdakwa kasus penganiayaan hingga meninggal dunia, telah resmi mengenakan pakaian tahanan. Ketiganya telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik pidana Kejaksaan Agung terkait meninggalnya Dini Sera Afrianti, kekasih Ronald Tanur. 3 hakim oleh Kejati telah disiapkan ruang tahanan di Rutan Kelas 1 Surabaya, Cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selamat siang, Bang. Ya, siang. Gimana? Nih, Bang, saya mau tanya nih pendapat Abang tentang penangkapan mantan Kapusdiklat Mahkamah Agung yang di rumahnya didapati tersimpan uang tunai yang begitu banyak dan emas batangan yang semuanya bernilai hampir 1 triliun. Kejagung menggeledah apartemen ED dan menemukan uang 97 juta rupiah, 32.000 US dollar dan 35.992,24 ringgit Malaysia. Di rumah ED di Semarang, tim Kejagung juga menemukan uang tunai 6.000 US dollar dan 300.000 US dollar dan sejumlah dolar Singapura dan sejumlah barang elektronik. Di apartemen HH, penyelidik menemukan uang tunai 104 juta rupiah, 2.200 US dollar, uang tunai 100.000 yen, uang tunai 9.100 dolar Singapura, dan di tempat itu juga ditemukan barang elektronik. Dan di apartemen Hakim M, tim penyelidik menemukan uang tunai 21,4 juta rupiah, serta 2.000 US dollar dan 32.000 dolar Singapura dan barang elektronik. Serta di dalam penelitian ataupun penyelidikan, pengacara Ronald Tanur yang juga ditangkap, Kejagung, tim penyelidik melakukan penggeledahan di apartemen LR di Jakarta Pusat dan menemukan uang juga dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura. Total semuanya jika dirupiahkan 2,12 miliar rupiah serta catatan transaksi. Ditemukan juga dokumen penukaran uang dan catatan pemberian uang kepada para pihak terkait. Dan kita saksikan ini ada 74.494 dolar Singapura yang bersama-sama kita saksikan di layar kaca Anda pemirsa, salah satu dari sekian bukti-bukti yang disiapkan, dijajarkan di sana. Menurut Abang, gimana pendapat Abang? Sungguh fantastis ya, menurut saya. Uang yang begitu banyak disimpan di rumah. Saya kaget ya mendengarnya, seorang mantan Kapusdiklat ya Mahkamah Agung yang sudah pensiun dia ya, dan diperkirakan bahwa dia ini sudah melakukan menjadi maklar ya kasus, boleh kita sampaikan ya quote and quote ya, bahwa ini sudah menjadi maklar kasus sejak tahun 2012 ya. Saya tidak tahu berapa banyak yang sudah orang atau yang sudah dia bantu. Ini kita tunggu cerita-cerita kelanjutan yang episode berikutnya. Pasti ini banyak akan ketarik ya, akan terbuka pelan-pelan ya. Ini kejaksaan kita, Kejaksaan Agung luar biasa ya. Saya mengucapkan selamat kepada Kejaksaan Agung yang berani mengungkap ya. Kemarin menangkap 3 hakim di Surabaya. 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur terjaring operasi tangkap tangan atau OTT oleh Kejaksaan Agung pada Rabu 23 Oktober 2024. Adapun ketiga hakim PN Surabaya itu adalah Erin Tuah Damanik selaku Hakim Ketua, Mangapul, dan Heru Hanindyo yang saat itu sebagai hakim anggota. Ketiganya pernah memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur, anak seorang politisi DPR, sekaligus terdakwa dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian Dini Sera Afrianti. 3 hakim tersebut langsung menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Saat tiba, mereka diarahkan menuju ruang pemeriksaan di lantai atas Gedung Kejati Jatim. Terhadap peristiwa RT ya, yang sekarang terkait peristiwa yang sama mengungkap dan menangkap ya oknum dari mantan Kapusdiklat ya Mahkamah Agung ya, yang sekarang sudah pensiun.
Di rumahnya nilai uangnya sungguh fantastis, hampir 1 triliun rupiah beserta dengan emas gitu. Pernah lihat nggak Bang uang sebanyak itu? Saya kalau uang tunai lihat begitu banyak belum pernah ya. Biasanya kita ngelihatnya kalau di saldo di bank ya kita lihat ya. Tapi kalau uang tunai kayaknya belum pernah deh. Saya coba ngebayangin tumpukannya uang tunai segitu banyak itu. Kalau uang rupiah semua kayaknya perlu berapa kamar kali untuk disimpannya. Ini saya mendengarnya bahwa ini dalam bentuk pecahan uang dolar Singapura, dolar Amerika. Ya, dolar Singapura aja 7 juta lebih. 72 juta maksudnya. Ya, kebayang 72 juta dolar Singapura. Ya, yang saya lihat gambarnya itu pecahannya yang masih yang 1000 lagi. Ya, kalau yang pecahannya 100 mungkin ya sekamar juga tuh gitu. Ada tidak kekhawatiran Abang sebagai kuasa hukum kasus 7 terpidana Vina dan Eki yang kita tahu sekarang sedang dalam proses di Mahkamah Agung? Justru ini yang jadi masalah. Sekarang ini saya selaku kuasa hukum dari 7 terpidananya, selaku koordinator hukum, kami hampir 115 orang kuasa hukum. Kami sudah berjuang di Pengadilan Negeri Cirebon ya untuk membebaskan mereka, memenuhi persyaratan PK yang disampaikan untuk membebaskan mereka karena mereka ini dihukum seumur hidup dan masih mendekam ya. Dengan peristiwa tertangkapnya peristiwa di MK ini ya, satu peristiwa RT saja yang kemarin di Surabaya itu mereka menyiapkan dana puluh miliar. Saya kebayang apakah keadilan bagi 7 terpidana di kasus Eki dan Cirebon ini masih bisa kita harapkan ya. Tapi bagaimanapun kondisinya, apapun kondisinya, walaupun ada khawatiran ya, karena selama ini terus terang ya bahwa kita ini masyarakat ini secara samar-samar selama ini kan mendengar tentang adanya mafia hukum, tentang adanya maklar kasus, kita mendengar adanya pembelian kasus, pengkondisian dan sebagainya. Selama ini kita berpikir bahwa itu hanya isu ya. Dengan terungkapnya ditangkapnya hakim di PN Surabaya ya, 3 hakim dengan 1 pengacara dengan barang bukti 20 miliar rupiah, dan sekarang ditambah dengan oknum dari pejabat mantan pejabat Mahkamah Agung ya, mantan Kapusdiklatnya ya, dengan uang tunai 1 triliun. Sungguh mengagetkan kita. Saya pikir sepanjang sejarah hukum di Indonesia inilah uang yang terbanyak yang pernah ditemukan dalam bentuk uang tunai. Saya yakin ya, pengusaha besar saja tidak mungkin menyimpan uang tunai di rumahnya sampai 1 triliun rupiah. Saya coba membayangkan uang 1 triliun itu ya sekarang ini kalau dimiliki oleh kita, lalu kita simpan di bank ya, dengan bunga bank yang sekarang antara 6 dan 7% per tahun ya, maka 1 bulan itu kira-kira 0,5%. Maka dari 1 triliun itu sudah uang itu bekerja buat kita tanpa mengurangi nilai uang 1 triliun dia. Itu ada 5 miliar saya sampai 6 miliar saya hitungnya. 1 bulan bisa dihasilkan dengan 5 sampai 6 miliar yang dia bisa hasilkan dari bunga bank dengan uang 1 triliun itu dibanding dia taruh di rumah. Saya rasa 1 hari 200 juta dia bisa beli apa coba? Ya, kalau dibelikan pakai jalan-jalan, pakai hidup. Orang yang nyimpen uang di celengan yang pernah kita lihat itu yang tukang busuk parkir ya, busuk dia, busuk ya. Nah, saya nggak tahu ini 12 tahun diduga dari tahun 2012 gitu ya. Dimakan rayap mungkin ya. Kayaknya bisa dimakan rayap uangnya gitu kan. Uang ini saya yakin mungkin jangan-jangan dia pakai anti rayap dia uangnya gitu ya, sehingga masih bisa bertahan. Nah, Tuhan itu tidak tidur ya. Tuhan itu tidak tidur, Tuhan itu baik ya. Kemarin kalau dia tidak terlibat ya, membantu RT ya, kasus di Surabaya yang notabene katanya pengacaranya sudah menyiapkan 5 miliar untuk ada catatannya ya, menurut press release yang saya baca ya, katanya ada 5 miliar yang sudah disiapkan untuk membantu pengurusan
kasasi ya, karena dia divonis bebas kan di tingkat pengadilan negeri Surabaya. Di mana awalnya LR meminta ZN agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Nah, bahwa supaya di kasasinya pun dia mempunyai kesempatan untuk dikuatkan, bebaskan, dia sudah siapkan 5 miliar dengan fee 1 miliar. Itulah serakahnya manusia dan Tuhan adil ya. Sehingga terbuka gitu kan, dan digeledah rumahnya ternyata ada 1 triliun. Kalau kemarin dia tidak tergiur dengan yang 1 miliar itu ya, fee buat dia ya, saya yakin aman-aman dia itu ya. Jadi menurut saya ya manusia ini pelajaran juga ya, bahwa ini serakah ya bagi yang selama ini ya oknum-oknum ya yang mendapat julukan Markus ya, maklar kasus ya, mafia hukum, bisa memperjualbelikan perkara. Ini kan oknum semua nih di semua lembaga ya, ini oknum kan. Kalau ada segera stop ya, karena saya lihat presiden kita ini sungguh punya komitmen untuk menegakkan hukum untuk ke depan ya. Kami akan dorong terus untuk menegakkan keadilan dengan bertubi-tubi dalam waktu kurang dari 1 bulan ini kejadian penangkapan hakim, kemudian sekarang ini yang terbaru adalah pengungkapan dari mantan kepala pusat latihan ya Mahkamah Agung yang 1 triliun, kasus Vina dan Eki. Kemudian ada kasus seorang guru ya honorer yang ada di Konawe ya, yang di Sulawesi Tenggara ya. Nah, ini memilukan ya, makin menurunkan citra penegak hukum ya. Tetapi walaupun ini sakit, walaupun ini perih bagi kita penegak hukum, menurut saya ini harus kita hadapi bersama, dan bahwa menurut saya kita harus dengan jiwa besar dan terus berharap ada perbaikan-perbaikan ke depan bagi penegakan hukum yang ada di Indonesia gitu. Jadi itu harapan Abang ya dengan beberapa peristiwa yang viral yang sekarang ini. Ada harapan-harapan lain mungkin selain itu? Ya, saya melihat ya, marilah terus kita berbenah ya, mari kita terus berbenah ya, bahwa saat ini sama seperti kita ingin mengadakan operasi ya, satu penyakit ya, kanker ya. Kalau kita diamkan, kanker ini akan merenggut nyawa kita, merongrong sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kalau saya ibaratkan mafia hukum, maklar kasus, dan juga permainan-permainan dalam dunia hukum ini, zaman sudah berubah. Saya berpikir kita saatnya untuk berubah, saatnya kita untuk berkomitmen untuk menegakkan keadilan dari semua penegak hukum yang ada. Jangan coba main-main dengan kondisi yang ada. Saya masih mempunyai harapan, mempercayai apalagi dengan kabinet bidang hukum ya yang terbentuk ya. Ada Menko Polhukam, Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan ya, Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra, ada Wamenko-nya, ada seorang praktisi advokat senior Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMH ya, dengan Menteri Hukum, Menteri Imigrasi, Kemasyarakatan, dan juga Ketua Mahkamah Agung yang baru dilantik, Bapak Kapolri yang berkomitmen menegakkan kembali sendi-sendi keadilan, dan juga Bapak Jaksa Agung. Saya berpikir kita masing-masing mari kita berbenah sekali lagi, kita sudahi, stop segera. Saya memohon Jaksa Agung jangan berhenti sampai kepada pejabat, mantan pejabat Mahkamah Agung yang kemarin diungkap. Saya yakin masih banyak. Ini saya ibaratkan puncak gunung es ya. Puncak gunung es ini artinya bahwa masih ada hal-hal yang sebenarnya dalam ya. Kalau puncak gunung es ini hanya atasnya yang kelihatan ya, hanya di atas terlihat. Di bawahnya itu lebar dan besar sekali. Dan dalam ya. Dalam ya. Nah, ini bayangkan yang apakah yang 1 triliun ini apakah yang sudah terdalam, saya belum tahu ya.
apakah ini yang sudah terdalam jangan-jangan masih banyak ya? Jangan-jangan masih banyak. Ya kita terus saja menanti, kita tunggu ya Jaksa Agung dengan komitmen yang begitu hebat. Ya, penyidik sangat begitu hati-hati dan perlu kecermatan. Oleh karenanya kami harus membutuhkan waktu dalam rangka memberikan informasi yang tepat. Itu harus kita pahami bersama. Oleh karenanya kami mohon dimaklumkan untuk itu. Kemudian bahwa kami tegaskan kejaksaan tidak sedang dalam menggunakan panggung dalam perkara ini, tetapi agar masyarakat memahami bahwa ini bagian dari keterbukaan informasi publik yang harus disampaikan melalui media. Ini menjadi pembelajaran dan sungguh ini menjadi satu penegakan hukum murni yang dilakukan oleh institusi kejaksaan. Jadi supaya tidak bias di masyarakat. Oleh karenanya, apa dan bagaimana substansi terkait dengan keterangan yang akan disampaikan pada malam hari ini, teman-teman media, mari kita secara seksama dan juga kita berharap banyak kepada Bapak Kapolri, juga Bapak Ketua Mahkamah Agung, ya. Mari sinergi bersama-sama bersihkan yang namanya maklar kasus, bersihkan yang namanya mafia hukum, ya. Hukum yang selama ini stigmanya dapat diperjualbelikan, sikat habis. Jangan ragu-ragu Pak Jaksa Agung, jangan ragu-ragu Pak Kapolri, jangan ragu-ragu Pak Ketua Mahkamah Agung, ya. Kami praktisi hukum selaku pengacara, kami dukung full, sikat habis, ya. Stigma itu saya pikir masih belum terlambat kita untuk merubah supaya Indonesia menjadi kokoh, menjadi negara maju dan dapat dipercaya. Itu sih harapan yang dapat saya sampaikan. Gitu. Oke. Baik Bang, terima kasih buat waktunya. Semoga harapan-harapan yang tadi sudah disampaikan boleh terwujud ya Bang, terutama untuk kasus 7 terpidana ini ya Bang ya, yang sekarang masih di Mahkamah Agung. Semoga sesuai dengan harapan ya Bang. Ya, saya minta ya masyarakat kita kawal terus ya. Walaupun secara manusia ya kami ini ya was-was ya dengan peristiwa. Berarti dugaan samar-samar yang selama ini bahwa ada permainan, ada yang mengatur, ada mafia hukum, ada intervensi bagi yang berkuasa dan yang punya uang yang bisa memenangkan perkara, yang selama ini stigma itu hanya seperti sayup-sayup terdengar, dengan terbongkar ditangkapnya 3 hakim di Surabaya dan juga dengan terbongkarnya oknum mantan pejabat di Mahkamah Agung ini, ya setidak-tidaknya mengkonfirmasi bahwa hal itu benar adanya, ya. Mudah-mudahan ini yang pertama dan yang terakhir.